Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Novitasari, NIM 112141 dari kelas HKID. Di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan terkait dengan materi UAS Fikih Siasah, yaitu yang pertama adalah siasah dauliyah, yang kedua siasah dusturiyah, dan yang terakhir adalah siasah maliyah. Yang pertama adalah siasah dauliyah. Nah, siasah dauliyah ini merupakan rangkaian kata dari siasah dan dauliyah. Nah, siasah itu sendiri merupakan sesuatu yang mengatur objek tertentu untuk tujuan tertentu pula. Kemudian dauliyah itu memiliki ragam makna, diantaranya hubungan antar negara, kekuasaan, kedaulatan, dan juga kewenangan. Namun yang paling relevan dengan apa yang saya akan bahas di sini, saya akan mengambil makna hubungan antar negara. Jadi kalau disimpulkan apa itu siasah dauliyah? Siasah dauliyah merupakan suatu kekuasaan yang mengatur hubungan suatu negara dengan negara lainnya. Nah, di sini siasah ini menjelaskan terkait dengan hubungan antar negara. Kemudian berikutnya adalah ruang lingkup siasah dauliyah. Nah, ruang lingkup siasah dauliyah itu dibagi atas beberapa hal. Yang pertama yaitu siasah dauliyah menjelaskan atau membahas terkait dengan hubungan internasional. Nah, hubungan internasional atau perjanjian internasional ini merupakan sesuatu hal yang penting dalam suatu negara, karena dalam suatu negara tidak mungkin negara itu jalan dengan sendirinya. Pasti dibutuhkan adanya kerjasama antar negara lain, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi sosial budayanya, baik itu dari segi teritorial atau batas negara itu sendiri, dan lain sebagainya. Jadi diperlukannya adanya perjanjian terhadap kedua belah pihak ataupun lebih. Kemudian siasah dauliyah juga membahas terkait dengan perlakuan terhadap tawanan. Nah, dalam Islam sendiri, umat Islam dituntut oleh Allah, itu sudah ada dalam hadis maupun dalam Al-Quran, harus memperlakukan dengan baik dan dengan kasih terhadap tawanan ini sendiri. Dalam Islam tidak dilarang adanya penawanan terhadap pasukan musuh. Namun terdapat batasan bahwa umat Islam itu harus memperlakukan tawanan tersebut itu dengan baik dan dengan penuh kasih. Nah, di lain sisi, umat Islam diperbolehkan untuk melakukan suatu hukuman atau tindakan terhadap tawanan yang melakukan suatu jarimah atau melakukan suatu kejahatan yang besar, sehingga kejahatan tersebut menimbulkan dampak terhadap tawanan ini untuk diberlakukannya hukum sesuai dengan apa yang dia perbuat. Jadi sama-sama adil, diberlakukan dengan baik jika tawanan itu berperilaku baik terhadap umat Islam. Namun kalau jika tawanan tersebut malah melakukan suatu jarimah, maka umat Islam berhak untuk melakukan hukuman terhadap apa yang sudah diperbuat oleh tawanan ini. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban suatu negara terhadap negara lain. Jadi dalam siasah dauliyah ini juga membahas terkait dengan kewajiban antar negara. Nah, salah satunya yaitu suatu negara itu wajib untuk tidak melakukan suatu intervensi atau campur tangan terhadap masalah di negara lain. Jadi negara misalnya Indonesia tidak boleh ikut campur tangan terhadap
apa yang sudah terjadi di negara lain. Kemudian berikutnya suatu negara itu wajib untuk melakukan suatu perdamaian atau keamanan. Jadi negara itu tidak boleh melakukan suatu yang mengakibatkan pergolakan di negara lain, misalnya melakukan pergolakan massa untuk melakukan perlawanan terhadap negara tersebut, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus masing-masing negara itu harus saling menjaga kesatuan, keamanan, perdamaian antar negara itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan perang atau aturan perang. Jadi dalam Islam juga diatur aturan perang. Tidak hanya hal-hal yang kecil, namun hal-hal yang besar, hal yang kecil saja sudah diatur, apalagi yang besar. Kemudian aturan perang itu sendiri dalam Islam sudah dijelaskan dalam nas dan dalam nas Al-Quran maupun dalam hadis. Salah satunya bisa saya sebutkan beberapa hal. Yang pertama misalnya dalam perang itu tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memerangi orang tua yang tidak melakukan perang, kemudian anak kecil, kemudian tidak boleh memerangi wanita. Selain itu juga dalam Islam tidak hanya memperhatikan hak-hak manusia, juga Islam itu memperhatikan hak lingkungan. Jadi dalam perang itu tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan, tidak boleh untuk membunuh hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Jadi semua itu sudah diatur dalam Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ruang lingkup yang dibahas dalam Siyasah Daliyah, yaitu ekstradisi. Ekstradisi ini memiliki makna artinya pemindahan atau penyerahan. Jadi ekstradisi itu sendiri merupakan proses penyerahan kekuasaan terhadap negara lain. Jadi misalnya ada suatu orang yang dituduh atau masih berstatus sebagai suatu pelaku kejahatan. Dan misalnya orang tersebut itu melakukan kejahatan di negara lain, kemudian negara tersebut itu melakukan permohonan agar terdapat penyerahan kekuasaan orang tersebut kepada negara tersebut. Jadi orang tersebut itu yang melakukan jarima ini diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku pada tempat dia melakukan jarimah itu, gitu. Kemudian beralih ke tema berikutnya, yaitu Siyasah Dusturiyah. Nah, Siyasah Dusturiyah ini membahas terkait dengan peraturan atau aturan yang terkait dengan perundang-undangan. Jadi ini membahas tentang peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk oleh negara tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Nah, Siyasah Dusturiyah ini juga pernah berlaku atau sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada dalam Madinah. Nah, di situ kita sudah tahu sendiri, di situ terdapat piagam Madinah yang isinya beberapa hal itu terkait dengan Siyasah Dusturiyah ini sendiri, yaitu misalnya terdapat peraturan tidak boleh mencampuri agama masing-masing. Misalnya di situ kan Madinah merupakan negara majemuk, terdapat berbagai suku, berbagai yang namanya agama. Nah, di situ dibahas tidak boleh saling mencampuri antar agama masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang sudah diterapkan atau ditetapkan oleh Rasulullah pada zaman tersebut. Kemudian ruang lingkup Siyasah Dusturiyah ini yang pertama adalah as-sulthah
tasyri'iyah. Nah, di sini biasa kita kenal itu sebagai kekuasaan legislatif. Nah, di sini membahas terkait pembuatan atau yang namanya penetapan perundang-undangan. Jadi di sini tugas dari lembaga eksekutif adalah membuat dan menetapkan suatu hukum ataupun undang-undang. Nah, namun pastinya dalam perkembangan zaman suatu undang-undang itu tidak bisa ditetapkan secara saklek atau secara kaku, harus mengikuti perkembangan zaman, karena dalam perjalanan zaman pastinya persoalan itu selalu berubah-ubah dan selalu berkembang. Jadi tugas dari lembaga eksekutif ini harus melakukan yang namanya pembuatan perundang-undangan sesuai dengan zaman itu, atau harus sesuai dengan relevan dengan masa tersebut begitu. Kemudian yang ruang lingkup yang kedua adalah as-sulthah, yang namanya as-sulthah tanfidhiyah. Nah, tanfidhiyah ini yang biasa kita kenal yaitu kekuasaan di bidang eksekutif, kekuasaan eksekutif. Jadi di sini tugas dari lembaga eksekutif itu sendiri melaksanakan apa yang sudah dibuat atau ditetapkan oleh lembaga legislatif. Jadi tugasnya yaitu untuk menjalankan semua yang sudah ditetapkan di undang-undang. Nah, ini biasanya lembaga eksekutif itu terdiri dari yang namanya kepala negara, kemudian jajaran di bawahnya, perwakilan dan lain sebagainya. Jadi kepala negara itu harus menjalankan semua yang sudah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu as-sulthah qadhiyah. Nah, as-sulthah qadhiyah ini merupakan kekuasaan di bidang yudikatif. Nah, yudikatif itu sendiri merupakan suatu lembaga yang melakukan atau suatu lembaga yang mempertahankan dan melindungi undang-undang itu sendiri. Jadi adanya lembaga ini mereka bertugas untuk mempertahankan apa yang sudah ditetapkan begitu. Jadi jika ada suatu pelanggaran, nah lembaga inilah yang bertugas untuk mengadili segala permasalahan atau perkara yang terjadi pada negara tersebut. Begitu. Nah, itu siasah dusturiyah yang terkait dengan undang-undang. Kemudian yang terakhir saya akan membahas siasah maliyah. Nah, siasah maliyah ini sudah terlihat dari katanya mal. Nah, itu terkait dengan harta atau terkait dengan keuangan negara. Jadi siasah maliyah ini berkaitan dengan ilmu politik keuangan negara. Ya, jadi di siasah maliyah ini membahas terkait dengan keuangan atau kas negara. Ruang lingkup atau yang namanya konsep ruang lingkup atau konsep keuangannya itu sendiri bisa dibagi dari beberapa hal, yaitu yang pertama, dulu Rasulullah itu memiliki baitul mal. Nah, di sini juga dibahas juga baitul mal. Nah, ini baitul mal itu merupakan penyimpanan negara. Jadi sumber-sumber keuangan negara, pendapatan negara itu disimpan dalam baitul mal. Nah, baitul mal banyak sekali fungsinya. Salah satunya untuk menggaji para pejabat atau melakukan pengeluaran dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu ada namanya jizyah. Jizyah itu merupakan pemberian imbalan kayak gitu, imbalan terhadap pemerintah atas perlindungan atau keamanan. Nah, ini biasanya diberikan
oleh dhimah atau orang-orang non-muslim di bawah kekuasaan negara Islam. Ya, misalnya terdapat beberapa golongan yang diperbolehkan dalam Islam menerima hasil jizyah ini. Yang pertama yang diperbolehkan itu dari orang-orang ahlul kitab, misalnya Nasrani, Yahudi. Kemudian itu diperbolehkan juga dari golongan Majusi, kemudian dari golongan non-Islam lainnya, itu diperbolehkan untuk menerima jizyah dari mereka. Namun satu hal lagi yang tidak diperbolehkan zaman dulu sekali, yaitu orang-orang musyrik Arab. Nah, di situ kenapa tidak diperbolehkan? Karena di situ terdapat dua pilihan, diperangi atau masuk Islam. Jadi umat Islam itu tidak menerima jizyah dari orang-orang kafir Quraisy itu. Kemudian tadi sudah Baitul Mal, terus jizyah. Yang ketiga adalah kharaj ya, benar ya. Kharaj. Nah, kharaj ini merupakan pajak tanah yang diberikan oleh non muslim atau sebagian kecil dari non Islam. Kemudian yang terakhir itu harta fa'i. Harta fa'i itu harta yang diperoleh umat Islam tanpa perlu melakukan sesuatu hal yang susah ataupun dari sesuatu hal dari perang kayak gitu. Itu diperoleh, sudah terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an itu sendiri. Begitu. Sekian itu pembahasan dari saya terkait dengan 3 bidang dalam dalam fikih siasa. Yang pertama itu siasa dauliyah yang membahas terkait dengan kedaulatan, terkait dengan hubungan antar negara. Kemudian yang kedua itu siasa dusturiyah yang membahas tentang peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga itu adalah membahas terkait dengan siasah maliyah yang berkaitan dengan keuangan negara. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.